Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas kesetrum aliran listrik dari alat rakitan penangkap belut. Seorang pria di Kota Palembang diamuk massa usai kedapatan menipu modus top up uang ke aplikasi Dana. Meski harga ayam potong naik, pedagang mengaku alami peningkatan permintaan. Banjir luapan Sungai Ogan dan Sungai Klekar merendam puluhan hektar sawah di Kabupaten Ogan Ilir. Petani menderita kerugian ratusan juta rupiah. Sejauh mata memandang puluhan hektar sawah yang berada di desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir ini terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 80 cm dan membuat banyak padi rusak. Bahkan tidak sedikit benih padi yang baru ditanam petani mati terendam banjir. Sedikitnya 30 hektar sawah terdampak banjir di wilayah ini. Banjir dipicu karena curah hujan yang tinggi sehingga membuat Sungai Ogan dan Sungai Klekar meluap. Banyaknya tanaman padi yang mati membuat petani ditaksir menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tadi dia kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu dia musnah. Mati Pak ya? Tidak akan terselamatkan lagi. Oke. Nah, Berapa kalau Pak? kerugian, kalau sawah sudah tanaman dan sudah hidup seperti ini, kami selaku masyarakat sudah menelan kerugian per hektar itu kurang lebih di angka 15 juta. Minta perhatian dengan pemerintah, secepatnya benih cepat diturunkan. Kami tetap berupaya kembali. Selain merendam sawah milik petani, banjir juga merendam jalanan desa sehingga mengganggu aktivitas warga. Warga diimbau agar tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Ilir masih cukup tinggi. Dedi Wansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, jelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong di Kota Palembang mulai merangkak naik. Meski harga naik, pedagang mengaku alami peningkatan permintaan. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong di sejumlah pasar di Kota Palembang mulai mengalami kenaikan. Ayam potong yang semula dijual oleh para pedagang di kisaran harga Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini berada di harga Rp30.000 per kilonya. Tren kenaikan harga diprediksi akan terus terjadi hingga 1 hari menjelang Idul Adha. Selain mengalami kenaikan harga, saat ini juga pedagang mulai mengalami peningkatan permintaan perharinya. Paling seminggu mau lebaran itu sudah mulai naik. 50%-an Mbak. Kita 10.000. Baik. Untuk sekarang ini gimana ya penjualan ayam di pasar Palembang sendiri? Kalau sekarang ini buyar. Harganya kadang-kadang cabai, kadang-kadang suri. Sementara kenaikan harga ayam ini mulai dikeluhkan oleh pembeli. Naiknya harga ayam dirasa cukup memberatkan. Meski begitu, masyarakat tetap membeli ayam potong karena bagian dari kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau bisa turun lagi lah. Ya, harapan kita apa sebagai masyarakat Bu, terhadap harga ayam ini? Iya lah turun. Harganya. Standarnya berapa lah Bu yang pas di kantong? Ya paling tidak 28 lah. 28 lah Bu ya. Selain ayam potong jenis broiler, ayam merah dan ayam kampung juga diprediksi mengalami lonjakan harga dan permintaan jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, sapi jenis simental diakui pedagang hewan kurban musiman di Palembang jadi primadona. Mulai dari tampilan fisik hingga kualitas daging menjadi alasan sapi simental paling laku diburu pembeli. Pedagang hewan kurban musiman di Palembang telah menjamur jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Seperti di kawasan Dembang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini, mereka menjual ratusan ekor sapi serta kambing dari berbagai jenis. Namun ada yang berbeda pada tahun ini. Sapi jenis simental diakui pedagang jadi primadona karena paling laku dibeli warga yang hendak berkurban.
Sapi simental banyak diburu karena tampilan fisiknya yang besar dan warna bulunya yang dominan coklat. Daging sapi simental juga memiliki keseimbangan dan kelembutan yang baik. Dalam satu hari, sapi simental tak pernah absen dibeli warga. Dan cara merawatnya pun terbilang hampir sama dengan sapi lainnya. Kalau sapi ada sekitar 80-an yang sudah dibeli. Kalau kambing ada sekitar 60-an. Kalau sapi, Limousin, simental, Brahman, lokal, dan sapi Bali. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak ya? Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu simental dan Penjualan sapi kurban pada tahun ini diakui pedagang meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi yang dijual berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga bervariasi. Paling murah berada di kisaran 15 juta rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Informasi berikutnya, seorang pria pencari belut ditemukan tewas di tengah hamparan sawah. Diduga dirinya tewas akibat kesetrum aliran listrik dari alat setrum rakitan miliknya sendiri. Relawan Palang Merah Indonesia atau tim Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria pencari belut bernama Dwi Anton Wijaya. Ia ditemukan tewas di hamparan sawah yang berada di Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Karangjaya pada Minggu siang. Sang ibu yang melihat anaknya telah terbujur kaku tak kuasa menahan air mata hingga jatuh pingsan dan harus ditandu. Di tubuhnya masih menempel alat setrum rakitan serta peralatan mencari ikan dan belut yang dibawa korban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke sawah. Penemuan jenazah korban yang telungkup di sawah menggemparkan warga. Menurut pihak keluarga, korban pergi mencari ikan dan belut bersama sepupunya pada Sabtu malam. Namun hingga Minggu pagi korban tak kunjung pulang, lalu ditemukan tewas di hamparan sawah. Kalau menurut cerita warga yang di sawah itu, dia ini berdua sama ponaannya. Jadi ponaannya lagi tidur di pondok, ini lagi setrum dewean mungkin. Nah, mungkin alat setrumnya itu apa dia terpleset atau dia lagi ngerokok, kita tidak tahu, gitu kan. Nah, jadi posisi selungkup ditemukan sawah tadi. Sudah meninggal kan? Ya, sudah meninggal. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan visum. Dari pemeriksaan awal diduga korban tewas akibat kesetrum alat setrum miliknya sendiri. Diduga korban tak sengaja menyetrumkan alat tersebut ke aliran air hingga aliran listrik menyambar ke tempat dirinya berpijak. Diduga kematiannya disebabkan karena tersetrum alat pencari belut itu. Alatnya sendiri, Komandan? Betul. Jadi di sekitar jenazah itu ditemukan alat setrumnya. Jadi diduga kemungkinan jenazah ini meninggal karena tersetrum alat penyetrum belut itu. Setelah menjalani pemeriksaan forensik, jenazah korban akan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka dan segera dimakamkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.